Ketika guru mengajari muridnya khusus, bukan untuk dipublikasikan. Sehingga kalau kita baca dahulu bagaimana para sufi, para guru ketika mau menyerahkan estafet keilmuannya kepada murid-muridnya, itu sampai pintunya ditutup, kuncinya disimpan di bawah kaki, biar muridnya nggak pergi, biar nggak ada orang luar bisa masuk, biar tuntas mengajarkannya. Dan dikasih tahu ini amanah, nggak boleh. Sehingga kalau kita baca Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Sayyidina Hasan putranya Sayyidina Ali, itu sempat mengatakan dalam syairnya sangat indah, banyak ilmu yang saya sembunyikan dalam hati saya. Kalau sampai saya utarakan, nanti saya akan dipenggal. Dan darah saya itu menjadi halal menurut orang-orang yang beriman. Karena ini ilmu memang bukan konsumsi khalayak rame. Hanya untuk pribadi yang bersangkutan. Ini ilmu ma'rifah yang tidak boleh disebarluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya pengen membahas judul yang ditulis oleh Mas Seto. Jadi Mas Seto nulis judul di YouTube saya ini, judulnya Ma'rifah Sejati. Zaman sekarang ini kalau ngaji judulnya Ma'rifat itu kayaknya sudah Masya Allah. Saya tambahin sekalian Ma'rifat Sejati, biar semakin Masya Allah. Ini saya kenapa ngomong seperti ini? Karena Islam itu agama praktek. Agama praktek. Agama yang mengajarkan umatnya untuk ubudiyah mahdhah. Praktek ibadah dan tidak berharap pada siapa-siapa, hanya berharap dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ubudiyah mahdhah, murni. Enggak karena A, enggak karena B. Makanya ikrarnya tuh awal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Artinya kita hanya melihat, meyakini Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang bisa menghidupkan, maha menghidupkan hanyalah Allah. Yang maha berkuasa hanyalah Allah. Yang maha bisa hanyalah Allah. Kemudian kita meyakini, percaya penuh bahwasannya utusan Allah terakhir, penutup semua utusan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara hidup yang paling baik dan benar adalah cara hidup yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola pikir yang paling baik dan benar adalah pola pikir yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak dan diam yang paling benar dan paling baik adalah gerak dan diamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat contoh yang terbaik, uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Tanpa kita harus dan tidak boleh kita menjelekkan siapapun, merendahkan siapapun, tapi kita meyakini the best is Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'rifat itu adalah meyakini semua tadi, kemudian menunjukkannya dalam kehidupan sesuai yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu bukan duduk ngelamun kemudian berkata Allah, terus ngelamunkan Allah. Bukan itu ma'rifah. Ma'rifah itu bukan kemudian merasa rasakan. Merasa rasakan Allah dirasa-rasakan. Bukan itu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah praktek seperti prakteknya Nabi Muhammad SAW.
Suruh banyak zikir, betul. Ya, Rasulullah banyak berzikir. Suruh banyak sedekah, betul. Rasulullah SAW banyak sedekah. Suruh banyak qiyamul lail, betul. Baginda Muhammad SAW hatta tawarramat qadamah, qiyamul lail sampai kedua kaki beliau, telapak kaki beliau bengkak. Suruh banyak cari ilmu, betul. Para anbiya wal mursalin, ya itu selalu cari ilmu, dan Nabi Muhammad SAW paling suka duduk di majelis ilmu. Suruh menyayangi anak, betul. Nabi Muhammad SAW ya secapek apapun pulang dari luar kota yang dicari cucu beliau SAW. Rasulullah jadi merangkak, cucunya naik ke punggung. Suruh menyayangi pasangan hidup, betul. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling baik dan paling sayang pada keluarganya. Khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik pada keluarganya. Dan aku di antara kalian semua, sabda Nabi Muhammad SAW, yang paling baik. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana sama istrinya beliau lomba lari, bagaimana sama istrinya beliau saling menyuapi gitu ya, suap-suapan ya. Bagaimana sama istrinya di dalam kamar beliau menggendong istrinya, ya, menggendong Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua praktek kehidupan, ya, semua praktek kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, itulah namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu bukan dia melamun gitu. Aku kenal Allah, terus ngarang bahasa aneh-aneh. Ya, ngarang bahasa aneh-aneh. Karena kalau kita pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk mengabdi, menyembah aku. Ahli tafsir mengartikan liya'budun karena bahasa Arab ya. Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Liya'budun artinya ibadah di sini apa? Abadah ya'budu ibadatan. Di ayat ini artinya apa? Artinya arafa ya'rifu ma'rifah liya'rifuni, agar mereka mengenal aku. Ya, mengenal aku. Nah, ma'rifah itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kenalnya apa? Nah, itulah yang namanya ma'rifah. Semua orang boleh toh ngaku kenal sama Habib Novel, boleh enggak? Saya kenal Habib Novel, boleh? Boleh. Cuman sama Habib Novel diakui tidak. Kamu ngaku kenal sama saya, sholat tidak, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu kenal sama saya, pasti kamu sholat. Kamu ngaku kenal sama saya, tapi puasa tidak. Kalau kamu kenal sama saya, kamu puasa akan dijalankan dengan baik. Ngaku kenal sama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, saya tanya, anak saya berapa? Nggak tahu, palsu. Itu namanya nggak kenal. Ngaku kenal dengan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, ya, tapi diajak Zoom online aja, nggak pernah mengikut. Ya, ngaku kenal dengan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, bantu share aja nggak mau. Ya, ini namanya bukan kenal. Ya, ngaku kenal dengan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, nanya rumahnya Habib di mana. Nah, itu namanya belum kenal. Kenal itu butuh bukti. Ya, buktinya apa? Dengan meneladani baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya karena sayang nanti kalau kita ini kemudian baca buku, nanti mungkin judulnya bukunya mengenal Allah. Belajar macam-macam. Ya, dipelajari buku isi tadi itu ya, isi bukunya dipelajari, tapi sholat tidak. Yang penting kan saya sudah kenal Allah, jadi nggak perlu sholat. Masya Allah. Belajar ma'rifah macam-macam, buku dibaca semuanya. Tapi ditanya, yang membatalkan wudhu apa? Nggak ngerti. Ya, nggak pernah belajar hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini namanya bukan kenal Allah ini. Itu namanya nuruti hawa nafsu. Nah, saya akan kupas sedikit, ya, insya Allah barokah manfaat. Ya, biar kita ini betul-betul di jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Karena kalau cuman pandai berkata-kata, itu orang yang ahli berkata-kata, itu pengacara. Pengacara itu pinter ngobrol, ngomong itu pinter. Kalau cuman pandai berkata-kata, ada juga itu yang ahli ngomong, itu sales. Masya Allah, itu sales itu ahli ngomong. Kalau cuman pandai berkata-kata, saya itu kagum sama jual
obat-obatan itu yang tradisional tuh. Di pasar suka ketemu ya, kagum. Oh pintar ngomongnya, Masya Allah. Pandai berkata-kata. Tapi Islam bukan tentang pandai berkata-kata, tapi Islam tentang pandai berbuat. Datang satu orang ke tempatnya seorang ulama, kemudian ngomong sama ulama tadi, saya sekarang belajar tasawuf. Ini orang pintar ya, gelarnya macam-macam. Saya sekarang belajar tasawuf, saya sekarang belajar ma'rifah. Maka dijawab sama ulama tadi, tasawuf dan ma'rifah itu bukan untuk dipelajari, tapi dipraktekkan. Karena tasawuf dan ma'rifah itu adalah hasil, adalah buah, praktekkan. Jadi yang namanya tasawuf itu kamu praktek lapar, itu tasawuf, poso. Jangan cuma bahas, oh sufi itu puasa sekian puluh tahun, oh sufi itu sholat malam, lah kamu nggak pernah sholat malam. Tasawuf itu praktek ya, bukan cuma mengomongkan, bukan katanya. Kalau kamu mau bertasawuf, kamu praktek sabar. Ya, contohnya nih suami-suami ini ahli tasawuf semua ini sufi ini. Kalau istrinya marah-marah dia sabar, nah itu sufi itu. Mengakunya tasawuf sufi, dimarahin sama istrinya aja sudah nggak bisa sabar. Mengakunya sufiah, Masya Allah. Sufi wanita, ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Ya, tapi dimarahin suaminya saja udah nggak bisa sabar dia. Ya, nggak bisa sabar. Di jalan ngakunya sufi, ngakunya ahli ma'rifah. Ya, di klakson sama orang marah-marah. Nggak bisa sabar. Tasawuf itu praktek, bukan kata-kata. Makanya saya ketemu ulama-ulama yang bertasawuf, itu yang diobrolkan, kalau ngobrol, syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, kamu sunnah Nabi jalankan, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Masih ingat satu ulama besar nih, kalau kita baca kitabnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, itu disebutkan ada satu ulama besar pergi berkunjung, mau mengunjungi seorang yang dipandang sebagai wali. Ini orang waliullah, orang soleh, sehingga dari setiap kota datang ke sana mau cari barokahnya. Termasuk ulama yang satu ini. Ulama yang satu ini datang mau cari berkahnya wali. Memang kita disuruh cari berkahnya wali, tapi yang cari ini ulama, orang soleh, bukan sembarang orang. Jadi dia bisa bedakan mana wali asli, mana wali palsu, atau yang belum layak dipandang sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat beliau. Nah, sampai di lokasi, beliau tanya, rumahnya fulan nih, wali di mana? Di sana. Cuman sebentar lagi mau ke masjid. Ya udah, ditunggu di masjid, pengen ketemu. Nah, sampai di masjid, beliau melihat wali tadi meludah ke arah kiblat. Di luar masjid, tapi meludahnya ke arah kiblat. Maka beliau langsung pulang, dan saya nggak jadi ketemu walinya itu. Kenapa? Masa ada wali kok meludah ke arah rumah kekasih? Kiblat kan Ka'bah ya, ta'zim, tempat yang harus diagungkan. Masa dia meludah ke arah Ka'bah, ke arah sana? Jadi kalau dia wali nggak akan seperti itu. Cari wali yang lain saja. Yang ini buat orang itu terserah. Kalau saya nggak mau wali yang seperti ini. Ini ulama tuh ngukur wali seperti itu. Jadi kalau memang syariatnya nggak dijalankan, ya enggak. Makanya kita kalau mau cari ilmu, ya betul-betul cari orang yang ahli menjalankan syariat. Ya ahli menjalankan syariat. Bukan cuman tampak punya sesuatu. Mohon maaf, kalau tampak punya sesuatu itu jadi gangan kita, oh Masya Allah, nanti ada orang bisa mindah hujan, dia wali nanti. Ya, nanti ada orang bisa datangkan hujan, dianggap wali. Nanti ada orang bisa tiba-tiba terbang gitu ya, dianggap wali. Wali itu kalau kamu lihat perempuan cantik bisa nundukkan kepala, itu wali itu. Ya, kamu tahu tetanggamu sakit, kamu mau menjenguk, nah itu wali. Wali. Kamu lagi sibuk apapun dengar suara azan, kamu dengarkan, nah itu wali. Ya, waliullah itu. Kamu jalan lihat ada orang yang butuh pertolongan, kamu bantu, nah itu wali. Itu ciri-ciri waliullah udah ada pada dirinya. Tapi kalau perbuatannya melanggar syariat, nah, ini tidak bisa dikatakan orang tersebut waliullah. Bagaimana seorang wali melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya, ini secara keilmuan seperti itu. Ini mukadimah, belum ceramah. Ini tegang semua, kenapa nih di sini? Ya, Ma'rifah, judulnya kan keren, Ma'rifah sejati. Sengaja judulnya begitu, biar pada nonton orang-orang. Ya, biar juga yang mau belajar ma'rifah nggak salah belajar. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kenal Allah? Gampang. Apa masuk akal? Mau kenal Allah kok nggak kenal Nabi Muhammad SAW? Coba dipikir dikit. Saya kasih gambaran ya. Gambaran yang paling gampang. Mas Seto sini, Mas Seto. Sini. Ini kalau nggak didatangkan Mas Seto ke sini nanti nggak paham-paham. Sini Mas Seto. Samping saya sedikit aja. Nah, dari sini biar masuk kamera. Ya. Kalau mau kenal saya, sini. Mau kenal saya, cari orang ini. Nah, namanya nih Seto Setiawan Wisnu Utomo. SE, Sarjana Ekonomi Cum Laude. Nah, ya. Biar tahu di samping saya bukan sembarang orang, walaupun kecil ya. Ini tapi bukan sembarang orang nih. Mas Seto ini ya, SE Cum Laude. Kalau mau kenal saya, kenal Mas Seto. Kenapa? Mas Seto hampir tiap hari main ke rumah saya. Mas Seto sering ya pergi bersama saya. Mas Seto ngurusin ya majelis saya. Mas Seto tahu kawan-kawan saya. Mas Seto tahu ya teman-teman sahabat saya. Mas Seto tahu makanan kesukaan saya gitu. Ya, Mas Seto tahu kalau misalnya di Jogja sukanya kemana Habib Novel makannya, ngerti ya Pak? Paham. Mas Seto paham kenapa sering kumpul sama saya. Jadi kalau ada orang ngaku kenal saya, kok nggak kenal Mas Seto? Nonsense. Mau kenal saya, ya nggak tahu caranya, bingung kemana nih saya mau kenal Habib Novel. Habibnya kok dicari kok nggak ada di majelis ya. Di mana? Padahal ada di majelis, dicari nggak ada. Kamu nggak kenal Mas Seto. Kalau kamu kenal Mas Seto, maka kamu akan ketemu saya. Misal seperti itu kan. Berarti syarat mau kenal saya yang paling mudah adalah kenal Mas Seto. Selesai. Ya, siap-siap kamu dicari orang. Anak sudah 2 itu, Masya Allah. Istrinya biar tenang hatinya. Ya, anak sudah 2. Nah, bagaimana seseorang ngaku mau kenal Allah Ta'ala tapi nggak menjalankan apa yang dijalankan Nabi Muhammad SAW? Udah gitu aja. Kalau mau kenal Allah harus kenal Nabi Muhammad SAW. Gak kenal Nabi Muhammad SAW, gak mungkin kenal Allah. Masuk surga, mohon maaf, sehebat apapun dirimu ibadah, kalau pintu surga nggak dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, kamu nggak akan masuk surga. Kalau nanti kamu tidak dipimpin Nabi Muhammad SAW, nggak bisa jalan ke surganya Allah Ta'ala. Karena yang tahu jalan ke surga hanyalah Nabi Muhammad SAW dari kita seluruh umatnya. Rasulullah udah pernah ke sana, emang kamu udah pernah? Belum kan? Yang udah pernah ke surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira nanti di padang mahsyar itu ketika seseorang ditentukan surga neraka, jalan ke surga, jalan sendiri, ke neraka jalan sendiri. Enggak loh. Yang ke surga itu ada yang bimbing, yang ke neraka ada yang nyeret. Cuma beda kalimat ya. Ke surga ada yang bimbing, ke neraka ada yang nyeret. Karena jalannya itu gelapnya luar biasa. Gelap, nggak ada cahaya. Kecuali orang beriman, nanti kanannya muncul cahaya, kirinya muncul cahaya, depan muncul cahaya, belakang muncul cahaya. Nah, itu cahaya dari mana? Cahaya dari mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bimbing Rasulullah SAW. Kalau nggak punya nurnya Nabi Muhammad SAW, nggak akan bisa berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dapat cahaya itu? Ya di dunia ini. Di dunia ini mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya para habaib dan para kiai itu nggak banyak ngobrol tentang ma'rifah, tapi praktek ibadah. Mungkin kadang-kadang itu santri agak kecewa ya. Habibnya kok cuma segitu ya, kiainya kok cuma segitu ya, kok nggak seperti yang lain. Yang lain tuh ngobrol ma'rifah dalam. Ini Habibnya kok cuma ngajak sholat tasbih yuk, sholat hajat yuk, sholat duha yuk, ya diajak sholawat, baca sholawat yuk, itu baca istighfar yuk, kok nggak diajak duduk kemudian ngobrol ma'rifah ya. Seakan-akan seperti itu. Kiainya kok nggak gitu ya, kok nggak seperti itu, yang itu kok kelihatannya pembahasannya dalam ya, bahasanya juga keren-keren gitu, dan bahasanya keren-keren
Ini kalau Habibnya sama kiainya kok bahasanya biasa saja ya. Ayo sholat yuk, ayo poso yuk, ayo zikir, yuk bekti sama orang tua, ayo baik sama tetangga. Justru yang dia obrolkan sama Habib dan kiai yang seperti ini, yang dia omongkan, ngajak orang sholat, ngajak orang bekti sama orang tua, ngajak orang hormati tetangga, baik dengan tetangga, ngajak orang menghormati muslimnya yang lain dan manusia yang lain. Bahkan ngajarin kalau parkir kamu jangan di depan rumahmu, kalau itu untuk bahu jalan. Nah, nanti itu mengambil haknya jalan, dalam Islam nggak boleh kecuali kesepakatan satu kampung. Kalau enggak nanti itu kamu mengambil haknya orang banyak. Nah, ini yang ngajarin begini, justru itu orang yang kenal Allah Ta'ala. Kenapa dia bisa kenal Allah Ta'ala? Karena Habib Kiai Ustadz ini dia belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jelas atau semakin samar nih? Semakin jelas ya. Jadi kalau mau ma'rifah itu mau kenal Allah lewat siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada ma'rifah langsung ke Allah. Saya kenal Allah. Kamu kenal setan itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini kalau bicara ma'rifah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan master. Iya, master. Coba baca kitabnya Al-Ghunyah. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani judulnya Al-Ghunyah. Yang diajarkan apa? Semua ibadah itu. Semua ibadah. Mulai puasa, mulai sholat, ya, semuanya diajarkan. Zikir, wirid. Gak ada ajaran ngelamun. Ya, gak ada ajaran ngelamun. Semuanya ibadah. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Suatu ketika, dan kita lihat hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dari kecil sampai beliau wafat, hidupnya ibadah. Nasihatin orang untuk takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, di tengah padang Sahara atau di hutan belantara, di malam yang gelap gulita, tiba-tiba malam itu berubah menjadi siang terang benderang, seperti jam 12 siang kalau di Indonesia. Terang benderang. Ada cahaya yang luar biasa. Seperti kalau kita di stadion lihat sepak bola itu ya, lapangannya jadi terang benderang ya. Padahal itu malam hari karena lampu yang luar biasa. Maka saat itulah ada suara dari yang nggak ada rupa berkata, "Wahai Abdul Qadir, mulai hari ini semua yang haram jadi halal buat kamu. Aku adalah Allah." Nah, coba ini kalau kita di kamar gelap-gelap atau muncul cahaya, satu kamar terang benderang, terus ada suara tanpa rupa, "Mulai hari ini kamu jadi wali besar, menggantikan semua wali yang ada di Yogyakarta." Besok ada status, "Aku wali baru." Mungkin gitu ya. Alhamdulillah nih, kalau nggak punya ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu begitu dengar suara tersebut, ambil batu dilempar, nyingkir wali yang terkutuk. Dilempar, langsung gelap lagi. Suara tadi balik nanya, "Kamu kok tahu kalau saya iblis? Dari mana kamu tahu saya iblis?" Jawabannya sederhana, syariat. Gak pernah judulnya Allah merubah yang haram jadi halal untuk siapapun. Hukumnya Allah yang haram sampai siapapun haram. Gak pernah jadi halal. Ya, mungkin yang nonton ini ngomong itu, Bib, katanya kalau dalam kondisi tertentu kan yang haram jadi diizinkan. Ya bukan jadi halal, diizinkan dalam kondisi darurat. Misalnya di tengah padang Sahara nggak ada makanan, mau mati. Kalau nggak makan mati. Ketemunya kok daging babi. Nah itu boleh diambil sedikit, dimakan, menyambung nyawa, boleh. Hukumnya apa? Haram, tapi diizinkan. Haram, diizinkan, artinya nggak kena dosa kondisi itu, tapi sedikit tuh ya. Nah kalau sampai kenyang, sampai bokek-bokek itu ya haram. Dosa itu hanya untuk nyambung nyawa, dikit nyambung nyawa. Itu karena nyawa ini sangat berharga. Tapi kalau 3 piring namanya bukan nyambung nyawa. Itu ngomongin nafsu kalau seperti itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa ngerti itu iblis, padahal dahsyat kesaktiannya luar biasa. Gara-gara apa? Pegang syariat. Nah itu namanya kenal Allah. Kenal Allah itu kenal halal mana, haram mana. Itu namanya ma'rifah. Mana makruh, mana mubah, mana sunnah, itu namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ma'rifah itu ta'zim sama orang tua, itu ma'rifah. Ma'rifah itu sayang dengan pasangan hidupnya, itu ma'rifah. Ma'rifah itu sayang dengan sesama makhluk Allah Ta'ala, itu ma'rifah. Bukan ma'rifah itu menggunakan bahasa-bahasa rumit ya untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak rumit, jadi nggak butuh dijelaskan. Saya mau nanya begini, kadang-kadang ini kita yang untuk ruwet sendiri sih. Saya mau nanya, kalau ada orang nanya, ini siang atau malam? Padahal itu siang hari jam 12 siang. Apakah kamu butuh dalil untuk menjelaskan itu siang hari? Gimana? Di tengah alun-alun, jam 12 siang, panas luar biasa, ada orang nanya, ini siang atau malam? Jawabannya enaknya apa? Tinggal ngeluyur. Ngateni wong edan lah, apa? Kan itu di antara satu, hilang akal, yang kedua mabuk, sehingga nggak tahu itu siang atau malam. Kalau orang waras, ya paham ini siang hari, nanya, ini siang atau malam, ya itu berarti kurang kerjaan misalnya gitu ya. Kecuali niatnya mau ngasih nasihat sama seseorang, tapi normalnya orang nggak akan seperti itu. Nah, kita apakah perlu menjelaskan sama orang tersebut? Ya nggak perlu. Maka kalau orang nanya, Allah gimana? Kamu mau kenal Allah, sholat. Mau kenal Allah, kamu tuh bukti sama orang tua. Kamu mau kenal Allah, puasa Ramadan jalankan. Nanti kamu akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kamu nggak kenal Allah tuh ya agak aneh. Mau sampai kamu kok nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngasih kamu hidup, yang ngasih kamu segala kenikmatan, yang buat jagat raya. Kenal Allah caranya bagaimana? Kenalilah kelemahanmu, kamu akan melihat kebesaran Tuhanmu. Selesai. Kenal kita ini lemah, nanti kita kenal Allah Maha Kuat, luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, itulah ma'rifah sejati. Jadi ma'rifah sejati adalah ma'rifah dalam arti menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan melamunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Wajahnya masih tegang-tegang terus, kenapa? Bukan wajah-wajah ahli ma'rifat, bukan kan ya? Karena ahli ma'rifat itu wajahnya teduh, gak tegang. Ya, orang yang kenal sama Allah tuh kira-kira tenang gak hidupnya? Tenang. Contoh misalnya begini, cari duit. Orang kenal Allah cari duit. Beda dengan orang yang gak kenal Allah cari duit. Orang kenal Allah cari duit, judulnya apa? Allah memerintahkan saya untuk bekerja yang halal. Orang kenal Allah cari duit, jalankan usaha yang halal. Dia nggak butuh dengan yang namanya dapat hasil. Karena hasil dalam keyakinannya bukan urusan saya. Hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kamu berupaya, kamu tidak bisa menciptakan hasil. Nggak bisa. Siapa bisa menciptakan hasil? Nggak bisa. Hasil itu mutlak urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita disuruh Allah berupaya. Ya, kita berupaya. Dengan izin Allah kita bisa berupaya. Dengan izin Allah kita bisa berupaya. Dengan kekuatan Allah kita bisa berupaya. Hasil nggak bisa. Kok jauh-jauh? Anaknya sendiri. Ya, kita pengen hasil seperti yang kita mau itu, Masya Allah. Nggak mudah kita ini menjadikan anak kita seperti yang kita mau. Yang ada kita usaha. Hasil urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang yang kenal Allah Ta'ala itu cari nafkah, cari harta, cari rezeki, nyantai dia. Yang penting saya cari yang halal, semua jalan untuk berusaha saya tempuh, hasil saya nggak ngurus. Sehingga hatinya tenang. Dapat ya Alhamdulillah, nggak dapat ya Alhamdulillah. Dapat sesuai target ya Alhamdulillah, nggak dapat sesuai target ya Alhamdulillah. Kalau belum sesuai target, nggak akan menyerah. Nggak akan menyerah. Oh, Allah ngasih saya segini, usaha saya segini, usaha saya udah maksimal belum ya? Akan terus dia menunjukkan usahanya, nggak nuntut hasil. Sehingga hidupnya nggak ada depresi. Karena nggak pernah dalam tekanan. Karena dia selalu berurusan dengan yang maha kuasa. Tapi kalau zaman sekarang ini kita, kenapa jadi depresi, dikit-dikit depresi, tekanan, stres dan sebagainya? Karena kita nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berangkat cari nafkah, nggak mikir halal haram, yang penting angka. Ya, yang penting angka. Halal haram nggak dipikir. Apakah nggak dipikir, yang penting angka. Ketika angka itu nggak tercapai, stresnya luar biasa. Saya udah usaha, sudah begini kok dapatnya kok begini, kok nggak seperti harapan, nggak seperti yang dicita-citakan. Akhirnya stres. Beda dengan orang yang kenal Allah Ta'ala tadi, nyantai dia. Fisiknya itu memang maksimal, tapi hatinya Masya Allah, itminan, tenangnya luar biasa. Kenapa bisa tenang begitu? Karena dia paham kendali ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan habiskan umur ya untuk belajar yang nggak jelas, sementara yang jelas nggak dipelajari. Maksudnya bagaimana? Yang jelas itu kita tiap hari suruh sholat kok. Cek toh sholatnya, dipelajari lagi. Rukunnya sholat, ya rukunnya wudhu, syaratnya sholat, syaratnya wudhu, yang batalkan sholat, yang batalkan wudhu. Cek and recheck terus, pelajari itu. Karena itu yang luar biasa. Nih saya semalam ceramah di Gebang Cirebon. Saya ungkit lagi dikit deh. Ini mungkin yang buat kita agak lupa, tapi mudah-mudahan malam ini jadi saya semakin ingat, antum juga semakin ingat. Urusan kenal Allah, Nabi Muhammad SAW bukan lagi kenal, ketemu. Ya, Kanjeng Nabi ketemu Allah enggak? Ketemu. Dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka nggak usah bahas caranya, iman saja ketemu. Kan seperti itu. Ketika Mi'raj, ketika Isra dan Mi'raj, ketemu Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak bertempat di suatu tempat dan Allah tidak menempati suatu tempat. Ketemu dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, yang paham hanya Allah dan Nabi Musa. Kita iman berbicara, tentunya bukan bicara seperti kita ngobrol. Caranya hanya Allah dan Nabi yang paham. Pertanyaan saya, setelah Nabi Muhammad SAW itu ketemu Allah, kemudian kembali ke muka bumi, apakah duduk di depan sahabat jelaskan tentang Allah? Allah itu begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Apakah begitu? Enggak kan? Apa yang dijelaskan? As-salah. Saya diberi Allah sholat 5 waktu. Yang dijelaskan adalah sholat. Jadi kalau Anda bicara ma'rifahnya yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bukan ngobrolkan Allah, tapi ngobrolin sholat. Pulang dari langit, balik bumi, yang disebutkan as-salah. Ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kemudian ngobrolkan Allah Nabi Muhammad SAW? Enggak. Yang disampaikan kepada kita loh ya. Yang diobrolkan apa? Yang diobrolkan tanahnya surga itu subur, tanamannya ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Riwayat yang lain, la haula wala quwata illa billah. Sampaikan kepada umatmu untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ma'rifat. Diajak amal agar nanti di surga punya perkebunan yang luar biasa. Ya. Kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apakah ngobrolkan Allah? Enggak. Yang diobrolin apa? Tentang kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Gak akan mampu sholat 50 waktu. Gak mampu sholat 50 waktu. Minta agar sholatnya ini dari pahalanya aja 50 waktu, tapi sholatnya seringan mungkin. Ya. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Apakah bahas Allah Ta'ala? Enggak. Ngobrol santai, gimana kabarmu? Kan begitu. Ahlan, selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh, cucu yang soleh. Ketemu dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, tidak diceritakan semua obrolan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diceritakan Nabi pada umatnya apa? Urusan sholat. Urusan sholat. Itu ma'rifah. Jadi kalau antum belajar sama para habaib dan para kiai di pondok-pondok, kemudian dapatnya kok ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji,
Dan ilmu-ilmu yang ada dalam syariat itulah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Nanti kalau itu dijalankan, sholat dijalankan, Allah akan kasih sesuatu di hati. Nah, yang dikasih di hati ini nggak boleh diomongkan. Itu rahasia ilahi. Oh, namanya asrar ilahiyah kok diomongkan. Kalau orang bocorkan rahasia itu kira-kira dihukum atau nggak dihukum? Dihukum. Rahasianya Allah dibocorkan nggak mungkin. Jadi nggak ada wali membocorkan rahasia ilahi, nggak ada. Ya, ini di sini. Saya mau kasih gambaran malam saya sampaikan. Ini ilmu simple sederhana, tapi buat saya menyenangkan. Mudah-mudahan buat antum juga menyenangkan. Ini mayoritas sudah menikah. Ada beberapa mahasiswa depan saya ini yang sebentar lagi juga akan menikah, insya Allah. Ya kan pasti ya, maksudnya nggak pengen nikah sebentar lagi. Ya, ada juga yang masih SD di sini, masih anak-anak. Iya, maksudnya masih anak-anak tapi gitu kan. Insya Allah. Di belakang sana ada beberapa istrinya bapak-bapak gitu. Ya, istrinya bapak yang ada di samping saya dan depan saya. Nanya sederhana. Menikah itu ibadah atau bukan ibadah? Menikah itu ibadah. Hukumnya aslinya sunnah. Ya, aslinya sunnah. Tapi dalam perjalanannya menikah itu hukumnya bisa wajib untuk orang-orang tertentu. Yang bisa wajib untuk orang-orang tertentu. Oke. Setelah menikah terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kalau misalnya suami pegang tangan istri, istri pegang tangan suami, ini ibadah atau bukan ibadah nih? Ibadah. Pertanyaan saya, ini agak ya ada anak-anak. Jadi kita pakai bahasa yang sehalus mungkin. Malam pertama setelah pernikahan di dalam kamar lampu dimatikan terjadi hubungan suami istri yang sangat seru. Ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Tapi sayangnya, ya ternyata pasangan suami istri ini pasang kamera CCTV dengan infrared yang high resolusi. Kemudian besoknya disiarkan ulang di YouTube. Saya mau nanya, itu ibadah atau maksiat? Loh, katanya tadi ibadah. Ibadah atau maksiat? Maksiatnya mana? Menceritakan itu kepada orang lain dalam bentuk itu gambar visual. Betul. Jadinya itu maksiat. Dalam hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seseorang yang melakukan seperti itu bisa dihukum atau nggak bisa dihukum? Bisa dihukum karena menyebarkan konten pornografi. Betul? Oke. Padahal itu dengan siapa? Dengan pasangan hidupnya yang terdaftar sah menurut negara dan sah menurut agama. Kenapa jadi dosa? Karena dipertontonkan kepada khalayak ramai, orang umum, area publik. Ini bukan area publik, ini area pribadi, nggak boleh dibawa ke umum. Maka dalam hadis nggak boleh itu. Orang yang menceritakan hubungan dengan pasangannya diceritakan pada orang lain, itu nggak boleh. Yang terjadi di ranjang nggak boleh diceritakan sama orang lain. Menceritakan saja nggak boleh. Nah itulah makrifat sama Allah Ta'ala. Kamu nggak boleh ceritain makrifat hatimu itu ke manusia yang lain, mengobrolkannya, ya, menceritakannya, ya kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada di buku-buku tasawuf itu kalimat-kalimat yang jelimet, yang berat dan lain sebagainya, itu buku bukan untuk khalayak ramai, untuk pasangan suami istri. Artinya hanya untuk guru dan murid. Ketika guru mengajari muridnya khusus, bukan untuk dipublikasikan. Sehingga kalau kita baca dahulu bagaimana para sufi, para guru ketika mau menyerahkan estafet keilmuannya kepada murid-muridnya, itu sampai pintunya ditutup, kuncinya disimpan di bawah kaki, biar muridnya nggak pergi, biar nggak ada orang luar bisa masuk, biar tuntas mengajarkannya. Dan dikasih tahu ini amanat, nggak boleh. Sehingga kalau kita baca Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Sayyidina Hasan putranya Sayyidina Ali, itu sempat mengatakan dalam syairnya sangat indah, banyak ilmu yang saya sembunyikan dalam hati saya. Kalau sampai saya utarakan, nanti saya akan dipenggal. Dan darah saya itu menjadi halal menurut orang-orang yang beriman.
Karena ini ilmu memang bukan konsumsi khalayak rame, hanya untuk pribadi yang bersangkutan. Ini ilmu ma'rifah yang tidak boleh disebarluaskan. Kalau disebarluaskan, nanti jadinya orang salah persepsi. Ya, orang kemudian menghukumi dengan hukum yang ada dalam syariat. Kalau dalam kisah Wali Songo ada Syekh Siti Jenar. Ya, kalau dalam kisahnya para wali ada Al-Hallaj, itu ya. Apakah Wali Songo salah menghukum Syekh Siti Jenar? Nggak salah. Karena menghukumi dengan syariat. Syekh Siti Jenar apakah salah dengan keyakinannya? Nggak salah. Tapi salahnya menurut para wali karena menyebarluaskan kepada khalayak ramai. Yang dihukumi menyebarluaskannya itu. Hubungan suami istri di kamar tadi nggak salah. Tapi dipublikasikan itu jadi salah. Nah, karena itulah para habaib, para kiai tidak mempublikasikan ma'rifah. Tapi diajak semua merasakan. Ya, bagaimana cara merasakan ma'rifah? Yaitu heran kita nih kan, utang banyak tapi duduk sama kiai kok jadi seperti nggak punya utang ya. Artinya kok enteng, jadi adem. Nah, itu ma'rifah. Saat bersama kamu dengan para kiai, para habaib, para ulama tadi, hatimu tiba-tiba jadi kenal Allah. Dunia jadi ringan. Diajak merasakan. Bagaimana caranya Pak Yai punya hati yang seperti ini, bisa nular pada yang lain. Oh, ternyata Yainya sholat duha. Oh, ternyata Pak Yai ahli sholawat. Oh, ternyata Pak Yai ahli baca Al-Quran. Oh, ini semua bisa ditiru. Ngaji bisa ditiru, sholawat bisa ditiru, baca Al-Quran bisa ditiru. Karena Nabi kita Muhammad SAW bisa ditiru. Tapi kalau hatinya, siapa bisa niru? Nggak bisa. Siapa bisa meniru rasa? Nggak bisa toh. Rasa cintamu pada istrimu, coba mau ditiru, susah kan? Nggak bisa. Ini rasa. Nah, itu rasa didapat dengan mengamalkan syariat. Alhamdulillah Mas Seto, udah berapa menit nih Mas Seto? 42 menit nih. Masya Allah. 42 menit itu panjang atau pendek? Pendek. Solo Jakarta itu kalau terbang naik pesawat. Iya, saking pendeknya dari Solo sampai Jakarta kalau naik pesawat. Kalau naik buruk itu sudah berapa kali mi'raj itu? Nabi Muhammad SAW itu mi'raj. Ya, tempat duduknya masih hangat. Isra Mi'raj, tempat duduknya masih hangat. Itu 40 menit waktu yang sangat panjang. Jadi kadang-kadang antum-antum yang belajar ilmunya para habaib dan kiai ini kadang merasa minder kalau kumpul sama orang yang ngobrol ma'rifat itu. Kok Habib Novel nggak pernah ngajarin ma'rifah ya? Kok yang diajarinya kok gitu? Jomumat. Carikan saya bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baca itu Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari aja yang diajarkan semua syariat. Imam Muslim yang diajarkan semua syariat. Ihya Ulumuddin dulu. Saya khatam Ihya Ulumuddin. Dan khatam betul, bukan khatam cuma baca sama guru. Bukan setahun 2 tahun saya baca sama guru, 10 tahun tuh baru khatam Ihya Ulumuddin. Ya, yang diomongkan apa? Syariat itu. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid itu semua syariat. Nggak ada ilmu mukasyafah yang dibahas di situ. Beliau nyampe pada bagian yang dalam-dalam, Imam Ghazali mengatakan selanjutnya tidak boleh dibahas. Selanjutnya nggak boleh dibahas karena bukan wilayah publik, itu wilayah pribadi, hanya untuk orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah sampai. Nah, ikhwani rahimakumullah, makanya yuk kita kembali belajar syariat. Ya, kembali belajar syariat. Masya Allah loh, banyak loh orang sholat Jumat yang sholatnya itu wallahu a'lam. Yang bagaimana? Nih, yang suka ketiduran di masjid kalau Jumatan ada enggak? Nah, ketika Jumatan kemudian ketiduran, terus bangun langsung sholat, sah enggak sholatnya? Nah, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya tergantung cara tidurnya. Kalau cara tidurnya duduknya mutamakin, duduk yang seperti saya ini yang alasnya memang keras, ya, bukan di kursi empuk yang diduduki bisa kelihatan ya. Karpet masjid ya masih keras ya. Nah, duduknya semacam itu dengan mantap ya, bukan duduk yang seperti ini yang pantatnya terbuka di belakang, bukan duduk atahiyat akhir atau atahiyat awal, tapi duduk bersila misalnya ya, seperti ini. Kemudian posisinya juga
tegap, posisinya nggak miring kanan, nggak miring kiri. Kalau duduknya seperti itu, dia tertidur, maka wudhunya tidak batal. Ya, wudhunya tidak batal. Boleh dia bangun langsung sholat gitu, ya boleh. Tapi kalau tidurnya itu berat badannya tidak normal. Normalnya orang ya standar berat badan 60-70, berat badannya dia 90. Kata para ulama, walaupun tidurnya model seperti apapun, tertidur batal wudhunya. Atau nggak standar, dia kurus banget. Kenapa begitu ya? Karena kalau kegemukan tuh belakangnya itu bawah sudah enggak, kelepnya, nutupnya enggak standar gitu. Kalau kekurusan juga bagian bawah nih nutupnya enggak standar. Ini di fikih ya, dibahas begitu. Sehingga kalau sampai dia tertidur, maka wudhunya dianggap batal karena dia nggak bisa menjaga tubuhnya ya, tubuhnya nggak bisa menjaga gas keluar dari tubuhnya. Nah, sementara yang ada ini tidurnya kira-kira bagaimana tuh di masjid itu kalau Jumatan? Masya Allah, ada yang begini, ya, ada yang begitu, ada yang begini, ya, ada yang nyender begini. Ini kalau dengan kasat mata itu wudhunya batal. Kemudian dia bangun sholat, berarti sholat tanpa wudhu. Tanpa wudhu sholat sah enggak? Enggak sah. Ini kalau berjalan terus selama 20 tahun berarti pernah Jumatan enggak dia? Enggak pernah. Ini syariat ini. Belajarlah ini gitu. Ada lagi orang yang sholat tidur. Saya pernah itu ya, makmum di samping saya makmum, di sebelah saya juga makmum. Setelah itu saya maju jadi imam. Di sebelah saya ini ya, kita sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya masih berdiri. Ternyata saking khusyuknya mendengarkan imam baca qiraatul Quran, dia sampai tertidur. Terus dia melanjutkan sholatnya. Sah nggak sholatnya nih? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Ketika dia tertidur dalam kondisi berdiri, itu wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Dia bukan lagi harus mengulangi sholatnya, dia juga harus wudhu dulu baru bisa sholat. Nah, yang model begini banyak yang nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak ngerti. Ini syariat. Jangan mikir muluk-muluk macem-macem. Nggak paham. Sholat jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Ada yang nanya sama saya, maghrib dijamak sama asar boleh nggak, Bi? Maghrib dijamak sama asar boleh atau tidak? Ya nggak boleh. Ya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak ada jamaknya subuh. Ya subuh nggak ada jamaknya. Belajar dulu nih loh, ilmu syariat sholat. Belajarlah syariat yang sholat dipelajari ini. Ilmu yang paling mahal ilmu sholat karena ngambilnya dari langit. Yang ngambilnya dari langit. Mau kita belajar kok nggak pede, nggak bangga gitu ya. Orang kalau dengar ilmu dari planet Mars dibawa oleh astronot itu langsung pengen ngerti ada ilmu apa. Ini dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha, kok nggak mau belajar, nggak mengerti ada apa ya dengan sholat ini ya. Ada apa? Dianggapnya sholat itu sekedar ibadah. Sholat ini sesuatu mi'raj. Sampai Rasul bersabda, "Alaihi Nabi sholat, ya Bilal, tolong jadikan saya bisa istirahat dengan sholat." Sementara kita kalau sholat nggak istirahat, capek. Nabi SAW kalau sholat bisa istirahat. Berarti ada yang something wrong. Ada yang salah dengan cara kita sholat. Berarti kita harus belajar lebih jauh lagi. Nah, orang yang kenal Allah Ta'ala, maka dia akan menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Mas Seto kenal saya nih. Ya, kenal saya. Saya tidak suka kalau lagi makan difoto. Apakah ketika saya makan Mas Seto akan foto saya? Enggak. Kenapa? Habib enggak suka. Berarti Mas Seto kenal saya. Allah Ta'ala enggak suka anak durhaka sama orang tua. Ada orang ngaku kenal Allah, pasti dia enggak akan durhaka sama orang tua. Nah, itu namanya kenal Allah Ta'ala. Jadi ma'rifah itu apa? Ya, menjalani syariat, itulah ma'rifah. Ya, menjalani syariat itulah ma'rifah. Ini kalau diteruskan lagi ya panjang, nggak ada rampungnya, ya nggak ada selesainya. Saya cuma pengen antum semua, saya dan kawan-kawan saya, sahabat saya, tidak terbawa kepada pemahaman-pemahaman yang meninggalkan syariat atau meremehkan syariat.
atau meremehkan orang-orang yang menjelaskan syariat, atau meremehkan orang-orang yang mendakwahkan syariat. Karena paling hebatnya ilmu adalah menjalankan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu yang paling hebat, ilmu yang paling tinggi. Terakhir, termasuk diantaranya jangan jualan mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi, dikit-dikit cerita mimpi, dikit-dikit cerita mimpi gitu ya. Jangan jualan mimpi. Mimpi tidak untuk diceritakan kepada khalayak ramai. Syariatnya mimpi itu bagaimana? Syariatnya mimpi adalah, coba ya cek kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika bermimpi, apa larangan Nabi Yakub alaihissalam? Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mimpinya jelek atau baik? Baik. Tapi Nabi Yakub mengatakan jangan ceritakan. Cek setelah itu, apakah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada khalayak ramai? Enggak. Sampai tinggal di istana, Nabi Yusuf enggak pernah ceritakan mimpinya pada orang. Enggak. Nabi Yusuf kemudian menjadi ahli takwil mimpi. Tapi enggak pernah cerita tentang mimpi. Ini Al-Quran. Terus lihat syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah melarang umatnya untuk menceritakan mimpi yang buruk. Kalau mimpi buruk jangan ceritakan. Nanti akan jadi sesuai yang diomongkan. Kalau mimpi baik, ceritakan kepada yang kamu sayang, yang kamu sukai, yang kamu anggap dia itu manfaat kalau kamu bercerita padanya. Cerita sama guru, dapat mimpi baik ya, cerita sama guru, itu boleh, tapi nggak diumbar diceritakan pada semua orang. Ini syariatnya. Nah kalau sekarang kita hidup ini, kita ngajar yang diomongnya cuma mimpi toh itu. Semalam saya mimpi, semalam saya mimpi, semalam saya mimpi, semalam saya mimpi. Jadi judul cerita mimpi saya. Tapi nggak ngajarin bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ini, bagaimana cara. Maka saya pernah ketemu, ya saya ngomong sama orang-orang itu, kalau daripada kamu itu cerita mimpi, ya lebih baik kamu itu cari kiai, cari habib, cari ustadz, dengarkan tuh. Dia ngajarin apa? Beliau ngajarin cara sholat. Nanti pergi ke pondok pesantren Sidogiri, ke pondok pesantren Lirboyo, ya, ke Tambak Beras sana, itu yang saya tahu ya. Kemudian pergi ke Tuban sana, di Babar sana ya. Pondok-pondok besar tuh didatengin. Yang diajarkan ilmu apa? Ilmu sholat, puasa, zakat, haji, tajwid, ya, tauhid. Tauhidnya apa? Aqidatul awam. Aqidatul awam isinya apa? Sifat-sifatnya Allah, nama-nama Rasul, nama istri Rasulullah, ya, nama anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, ya, tentang surga, tentang neraka. Gak bahas Allah, gak bahas Allah. Paham yang sama maksudnya? Gak bahas Allah, tapi sifat-sifatnya Allah. Kita membahas apa? Asmaul Husna, namanya Allah, Wal Karim, Allah yang Maha Dermawan. Terus kita suruh ngapain? Contohlah Allah Maha Dermawan. Jadilah orang yang dermawan. Jadilah orang yang dermawan. Itu namanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa setelah dengar kajian ini semakin paham. Udah kenal Allah belum? Jawabannya, kalau belum belajar syariat berarti belum bermakrifat. Kalau belum belajar syariat berarti belum bermakrifat. Apalagi bahas makrifat sama ngelamun. Repot itu nanti. Ya, repot itu nanti. Alhamdulillah saya ketemu sama ulama-ulama besar, wali-wali besar, saya ketemu. Ya, ketemu wali-wali besar. Tapi yang diobrolkan semua syariat Nabi Muhammad SAW. Yang diomongkan itu di kitab Bukhari. Nih, Rasulullah bersabda hadis yang begini, ini begini. Ya, diobrolkan nih, Sahih Muslim, nih kitabnya seperti ini. Bahas kitab itu. Yang dibahas itu kitab hadis, kitab tafsir. Nah, salah satu contoh ini yang saya baru peroleh. Coba Mas Eto, saya diambilkan teh Mas Eto. Terjadi ketidakadilan di antara kita Mas Eto. Saya mau ngasih ilmu, ini ngasih ilmu seadanya. Ya, Mas Eto, ya Mas Eto belum ma'rifah rumah ini. Maka Pak Agus Mas Reza, kamu ini kan, karena yang punya rumah lebih paham. Seadanya teh ya, jangan buat baru. Nanti kelamaan ngasih ilmunya. Nah, ini mau ilmu cepat.
Saking senangnya jadi lupa. Masya Allah. Memang biasa di Majlis Ar-Raudhah begitu. Saya di Solo begitu, di sini juga begitu. Berarti memang udah sama. Di Solo tuh semua jamaah dikasih, saya nggak dikasih. Itu di Solo, di tempat saya sendiri ya seperti itu. Itu udah saya ulangi bertahun-tahun. Di awal buat Majlis Ar-Raudhah, mungkin lihat live streamingnya dicari itu berapa kali ketemu begitu, tapi selalu terjadi seperti itu. Itu saking ma'rifatnya teman-teman saya sama saya. Habibnya nggak butuh minum, enggak. Habibnya kalau udah ngomong itu sama dengan minum itu, seperti itu. Ya, Masya Allah. Saya mintanya teh, tapi datangnya teh pakai nampan, kan luar biasa. Ternyata minta teh itu keluarnya teh pakai nampan. Artinya yang menyajikan lebih bagus, ya, menyajikan lebih bagus. Ini baru pakai lepek buah. Nah, ini baru minta sama Mas Seto dan Mas Reza. Lah bagaimana kalau mintanya sama Allah Ta'ala? Nah, itu ma'rifat tuh gitu tuh. Ya, ma'rifat itu seperti itu. Kamu jalankan syariat, nanti kamu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kenal, tambah dekat, tambah sayang. Ini teh. Ya apalah, panas sedikit. Hangat. Contoh. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, minum air, minum teh, minum apapun itu yang halal, ada ilmunya. Gak sembarangan minum. Ilmunya bagaimana? Nomor satu, itu hati harus menyadari semua ini milik Allah Ta'ala. Semua ini milik Allah Ta'ala. Jadi kamu ya dalam hati terima kasih sama Allah Ta'ala. Terus minta izin. Izin make. Ini bukan punya kita kok. Ya izin pakai. Izin pakainya itu bahasa syariatnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala tindakan yang dalam prosesnya membutuhkan peran akal untuk melakukannya, artinya bukan sesuatu yang sifatnya spontan gitu ya, butuh proses, maka yang baik itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Maka ketika minum kita minta izin sama Allah Ta'ala, bismillah. Ya Allah, dengan namamu ini. Ya, itu minta izin ya Allah, pakai namamu saya minum ini. Saya bawa namamu sama gelas ini. Saya bawa namamu sama teh ini. Ini syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disuruh seruput. Bukan seruput. Setelah seruput, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai taruh. Jangan ragus. Nanti minum lagi. Masih harus apa? 3 kali caranya begitu. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Taruh. Nanti minum lagi. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, mufassir akhir zaman yang wafat di Mesir. Ya, yang wafat di Mesir. Beliau menyebutkan, nanti cari di YouTube-nya masih ada itu rekamannya. Siapa yang minum dengan cara seperti ini, cara Nabi Muhammad SAW, maka selama minuman itu ada di rongga tubuhnya, tidak akan diilhami maksiat oleh siapapun. Dia akan dijaga dari bermaksiat. Jadi kalau kita ini kok gampang maksiat, berarti ya makan minumnya mungkin nggak sesuai syariat. Makan minumnya nggak sesuai syariat. Kalau makan minumnya sesuai syariat, maka yang dimakan diminum ini akan menjaga kita dari bermaksiat. Ini dampak menjalankan syariat. Itu ma'rifah. Makanya hidupnya nggak sesuai syariat kok ngakunya dapat macam-macam. Ya kita akan merendahkan orang. Ya kalau memang merasa begitu terserah. Cuman saya mau ikut syariat saja. Ikut syariat. Emang kecuali ada ya wali-wali yang tingkatannya majdzub, wali tingkat tinggi. Walinya sesuai syariat, cuman kita belum paham syariatnya. Ilmunya gak nuntut kita. Yang seperti itu kita amanna wa saddaqna, kami beriman ya, kami beriman dengan ilmunya orang-orang yang diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita ikut syariat. Yang jadi pegangan adalah syariat. Ya sebagai contoh penutup ini. Ada satu wali keramat difitnah sama seseorang mencuri kambing. Zaman dahulu ya, difitnah mencuri kambing, sehingga walinya ditangkap sama aparat. Ya, walinya ditangkap sama aparat. Terus disidang.
Dalam persidangan walinya marah. Difitnah kan? Berhak marah enggak? Berhak. Saya ini bukan maling, saya nggak mencuri kambing. Hakimnya mengatakan yang menuntut kamu punya 2 saksi. Kalau kamu mencuri kambing. Nah, syariat ini menghukumi dengan yang lahiriah. Kalau lahiriahnya ada orang memang punya saksi, kamu mencuri kambing, ya udah, kamu diamankan dulu di sidang. Sekarang kita ikuti proses sidangnya, Bapak. Kalau begitu saya akan datangkan saksi juga, kata walinya. Bapak punya saksi kalau Bapak bukan pencuri? Punya. Saya punya saksi, saya bukan pencuri. Siapa saksinya? Kambingnya saya suruh bersaksi. Keren nih wali. Kambingnya mau disuruh bersaksi. Maksudnya gimana? Nanti kambingnya akan ngomong kalau dia bukan saya curi. Kambingnya mau ngomong. Kata hakimnya, mohon maaf Pak, dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, saksi itu harus manusia. Ya, jin, kambing nggak bisa jadi saksi. Semakin marah walinya. Ya, semakin marah. Langsung mengeluarkan karamahnya, keramatnya. Nunjuk langsung ke arah hakim. Kamu dimakan sama bumi. Bumi tenggelamkan orang ini. Itu langsung gempa. Mejanya hakim ini turun ambles. Tapi hakimnya ini hakim jujur. Dia hanya menjalankan syariat. Maka teriak, ya Rasulullah, tolong saya. Saya hanya menjalankan syariatmu, wahai baginda Muhammad SAW. Langsung berhenti. Gempanya langsung berhenti. Hasilnya gimana? Yang fitnah langsung minta maaf. Kenapa? Lah ngerti hakimnya model kayak gini, si difitnah model kayak gini, oh nekat, remuk aku. Sadar dia. Nah betul itu apa namanya, ulamanya betul. Saya memfitnah dia, betul dia. Akhirnya sadar itu. Tapi jangan kamu coba-coba fitnah. Ya, jangan coba-coba fitnah. Naudzubillah min dzalik. Itu syariat. Syariat itu tetap ditegakkan. Daripada yang dilawan ini orang keramat. Tidak ada niatan menghina loh, tidak ada. Murni jalankan syariat, aturannya begini, itu saya suruh gimana? Tidak boleh kambing jadi saksi. Ini hakim yang jujur. Nah, ini kekuatan syariat. Nah, itu namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu kalau seseorang menjalankan syariat. Saya mau kenal teh ini. Gimana caranya saya kenal teh ini? Ya minum tehnya. Kok nggak saya minum, saya nggak tahu rasanya. Mau kenal Allah, jalani aturannya. Nanti kamu kenal Allah. Jalani sholatnya, jalani puasanya. Itu kan semua Allah yang buat aturan. Lewat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu utusan. Semua aturannya Allah disampaikan lewat utusannya, lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita menjalankan aturan-aturan Allah, kita akan kenal Allah. Hati kita akan, nikmatnya luar biasa. Hidup itu indah dan mudah. Ya, hidup itu indah dan mudah.